kita semua. Salam perjuangan buat adik-adik mahasiswa. Pertama-tama marilah kita ucapkan segala puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hingga detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, serta limpahan rezeki lainnya. Baik, kita hari ini akan melanjutkan tentang imunologi dasar, ya. Kemarin kita sudah bahas banyak tentang sistem imun non spesifik. Hari ini kita akan bahas sistem imun spesifik. Tapi sebelumnya saya ingin review kembali apa yang sudah saya ajarkan kemarin, sudah sampaikan, ya, sudah sharing kemarin. Apakah adik-adik sudah paham atau belum? Kita coba, ya. Kita mulai di awal. Coba si Siva Yolanda. Siva, ada nggak? Tes. Siva Yolanda. Coba. Ada nggak? Wah, jangan sampai belum ada yang hadir ini. Coba dinyalakan semua kameranya. Siva Yolanda masuk apa enggak? Kalau saya sebut namanya nggak masuk, berarti nggak hadir, ya. Saya anggap nggak hadir hari ini, ya. Jadi siap-siap saja. Saya biasa kasih dadakan begini supaya memastikan apakah kalian masuk apa enggak. Siva Yolanda? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya dari WC, Pak. Oh, oke. Hampir saya coret namamu, Pak. Pak, saya jadi WC, ya, Pak. Soalnya kebelet. Oke, silakan, ya. Hadir semuanya, jangan sampai ini namanya muncul tapi nggak ada yang hadir. Tapi terserah kalian, ya, karena ilmu yang apa yang akan saya sharing itu terserah kalian. Kalian mau ambil atau enggak, ya, terserah kalian sih. Saya hanya memastikan kalian hadir apa enggak ini. Coba Virial Fadila Susah, siapa ini? Virial, ada enggak? Enggak merespon berarti tidak hadir, ya? Ada, Pak. Hadir, ya? Oke, coba saya tanya. Berapa jumlah sel darah putih yang normal? Dengar suara saya enggak? Dengar, Pak. Ya, berapa jumlah sel darah putih yang normal di dalam darah seseorang per mililiter? Lupa angkanya, Pak. Kenapa? Lupa angkanya, Pak. Lupa angka, kira-kira perkiraan saja. Sebut saja berapa. Terserah mau berapa. 100.000, mau 200.000, mau 1.000, terserah. Sebut saja. 9.000. 9.000, Pak. Ya? 9.000-an sampai 9.000 sampai 30.000, Pak. 30.000 sudah menderita orang itu. Ada coba siapa ini? Salsabila Nazwa. Berapa? Seingat saya 4.000 sampai 10.000, Pak. 4.000 sampai 10.000, ya. Cocok, ya. Jadi harus diingat itu. Jangan sampai kalian periksa darah, ya. Ada kalian sudah di klinik, pasien kalian mau dicabut giginya, kalian lihat angkanya malah lebih dari 10.000 atau mungkin sekisaran 20.000, ternyata ada infeksi berat, ya. Kalian lakukan tindakan klinis pada rongga mulutnya, ya, sangat membahayakan, ya. Harus tahu itu. Kemudian harus tahu juga berapa kurangnya. Kalau kurang nanti malah ketika ada infeksi sedikit saja di rongga mulutnya itu bisa terjadi peradangan yang cukup parah, ya, inflamasi yang cukup parah. Itu harus tahu. Nah, sekarang coba Fahrul. Saya acak-acak aja, ya. Fahrul, ya, Pak. Coba sebutkan jenis-jenis leukosit yang termasuk granulosit, jadi yang memiliki granula. Baik, Pak. Bentar, Pak.
Berarti belum dihafal ini. Ya, Ada neutrofil, eosinofil, dan basofil, Pak. Oke. Coba Tiara Nur Yasmin, yang agranulosit apa saja? Monosit dan limfosit, Pak. Kenapa? Monosit dan limfosit, Pak. Oke, nah masih Dian ya, masih siapa namanya ini? Siapa nama? Tiara ya, Tiara. Di antara kedua itu yang mana yang akan bermigrasi, berdiferensiasi menjadi makrofag? Limfosit, Pak. Yang akan berdiferensiasi jadi makrofag, limfosit, cocok? Iya, Pak. Oh. Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Pak. Siapa? Rahma, Pak. Apa jawabannya? Monosit, Pak. Monosit ya, monosit. Nah, sekarang masih di Rahma. Monosit yang makrofag yang berada di dalam sel hati apa namanya? Atau yang di tulang deh, karena kalian kan nanti akan belajar banyak rongga mulut ya, tentang rahang. Kalau di tulang apa? Makrofag yang berada di tulang. Soal-soal ujian saya seperti ini aja nanti. Kurang tahu saya, Pak. Lupa. Coba Alicia. Makrofag yang berada di tulang apa? Kemarin saya sudah sampaikan bahwa kalian harus ingat itu, karena itu akan kalian dapatkan terus-menerus. Berarti tidak ada yang nyimak saya kemarin ini. Coba Fitria Astuti. Makrofag yang berada di tulang apa namanya? Mohon maaf Pak, kalau yang di tulang saya lupa. Kalau saya bertanya Pak, yang di hati itu yang sel Kupffer itu Pak. Oke, sel Kupffer. Kalau yang di tulang? Saya mohon maaf Pak, lupa yang di tulang. Coba Husna Ayuana, kalau yang di tulang apa? Makrofag yang di tulang. Justru itu yang harus kalian ketahui, harus kalian hafal sudah di luar kepala itu. Di luar kepala artinya lupa lagi. Husna, coba Husna Ayuana. Kalau di tulang apa makrofagnya? Yang berfungsi mengikis lapisan tulang sehingga berongga-rongga tulang kita, nggak padat banget. Maaf Pak, saya lupa. Coba satu orang, siapa? Bisa jawab nggak? Mohon izin, Pak. Ya, siapa Levi? Siapa tadi yang pertama itu cewek? Kayaknya suara cewek tadi yang pertama. Agnes. Oh ya, Agnes. Osteofas Pak. Ya, harus tahu ya. Kalau di lapisan otak. Izin menjawab Pak. Ya, coba Levi. Mikroglia. Ya, mikroglia ya. Kalau itu ya nggak apa-apa kalian dapat, tapi kalau bisa hafal sih nggak apa-apa, lebih bagus lagi ya. Jadi makrofag itu macam-macam tempatnya ya. Bentar ya, Levi tadi, Agnes Levi. Nah, itu harus kalian tahu ya, di mana lokasinya, apalagi yang di tulang, itu harus kalian tahu, karena nanti mempelajari tulang-tulang rahangnya, kalian akan dapatkan itu, osteoklas, nanti ada osteoblas lagi, osteoblas yang membentuk, osteoklas yang mengikis, sehingga tulang kita nggak padat sekali ya, sehingga terasa berat ya, jadi ada rongga-rongga ya, tapi itu osteoklas juga yang bisa bikin osteoporosis orang. Ya, nanti akan kalian pelajari di bab-bab selanjutnya, yang jelas harus tahu dulu. Ya. Nah, kemudian si Puspa Dewi Arindi. Iya, Pak. Ya. Nah, jenis leukosit yang jumlahnya paling banyak di dalam darah, ketika darah kita diambil itu apa? Kemarin sudah nonton kartunnya lagi bahkan. Jenis leukosit. Ayo, ini dasar banget, ini dasar sekali ya, harus dikuasai ini. Agak susah masuk kita ke hipersensitivitas, nanti diajari Pak Ismut sama atau autoimun kalau nggak tahu dasar-dasarnya, pondasi-pondasinya.
Jenis leukosit yang paling banyak jenisnya ya. Mohon maaf ya lupa Pak. Bentar, Pak. Coba satu orang. Pak. Saya Pak. Siapa? Cesar. Ya, profil. Bentar ya, Cesar. Kemudian kalau apa namanya? Apa ya? Neutrofil. Apalagi saya mau tanyakan ya. Ini. Masih Cesar ya, coba Cesar. Sakti ya, Sakti. Cesar atau Sakti. Kalau kita bicara tentang limfosit ya, di mana tempat pembentukannya limfosit B sama limfosit T? Coba Cesar, si Sakti. Tempat pembentukan. Kalau apa itu? BT. Oke, tapi kalau T di mana secara khusus? Hansa, Salsabila. Iya Pak. Kalau sel T di mana diproduksinya? Saya lupa Pak, saya ingatnya yang B. Yang B. Coba dari namanya aja T. Kemarin kan saya kasih kata kunci, kalau B bone marrow ya, kalau T apa? Izin menjawab. Izin Pak. Siapa? Putri Fadila ya, Putri Fadila. Di Timus Pak. Oke, bagus ya. Timus. Kemudian kita kemarin belajar tentang secondary lymphoid organ atau organ lymphoid sekunder, itu fungsinya apa? Masih Putri Fadila. Mohon maaf Pak, bisa diulangi lagi Pak? Fungsi dari organ lymphoid sekunder. Kemarin kita banyak baca tentang organ lymphoid sekunder juga. Mohon maaf, saya lupa Pak. Coba si Ayu Rafika. Iya Pak. Ya, apa fungsinya dari jelaskan saja organ limfoid sekunder itu apa dan kalau bisa fungsinya untuk apa? Organ limfoid sekunder ya Pak? Ya. Organ limfoid sekunder itu tempat terjadinya penangkapan antigen oleh sel-sel imunokompoten sama fungsinya ya Pak? Ya, terserah, jelaskan saja. Apa cuma itu aja atau gimana ya, silakan. Itu aja Pak yang saya tahu. Itu aja. Ya. Jadi organ limfoid sekunder itu betul apa yang disampaikan tadi. Jadi ketika sudah menjadi sel T dan sel B yang matang ya, sudah diproduksi sama sumsum tulang dan sel T oleh timus ya, sel T oleh timus, maka nanti akan masuk lagi ke organ limfoid sekunder. Fungsinya apa? Supaya bisa berdiferensiasi ya, menjadi sel T dan sel B efektor ya, yang apa namanya bisa bereaksi ketika ada antigen masuk ya. Itu harus tahu ya. Kemudian si Aswin, coba Aswin, masuk Aswin. Rian Aswin Timotius. Masuk nggak ini? Tes suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar Pak. Berarti yang bermasalah ini. Aswin, Rian Aswin, dengar? Tes 1, 2, 3, nggak masuk berarti ini. Mohon izin Pak, Ryan ringannya Pak. Ya?
Ryan jaringannya kurang mendukung. Siapa ini? Levi ya? Levi yang jawab nih? Rian. Oh ya, Rian, coba mendengarkan suara saya. Hampir saya coret. Pokoknya harus aktif ya. Saya kadang kasih bagi mahasiswa kalau secara online. Jadi kalau tidak merespon jawaban saya berarti nggak masuk. Ya. Jadi saya kasih pertanyaan, coba sebutkan pertahanan non spesifik yang berupa pertahanan humoral. Apa tadi Pak, pertahanan non spesifik? Spesifik ya, yang berupa pertahanan moral. Kalau yang saya ingat Pak, pertahanan non spesifik itu yang humoral ya, humoral. Oh, yang disebut moral. Kurang tahu ya. Saya Pak, moral. Apa yang kamu tahu lah? Apa yang kamu tahu? Kalau yang saya ingat Pak, untuk pertahanan non spesifik itu yang ini, yang pertahanan yang tidak termasuk yang ada di dalam tubuh. Maksudnya bukan yang ada di dalam jaringan. Non spesifik yang tidak ada di seluruh tubuh, Pak. Tidak ada di seluruh tubuh. Loh, bagaimana maksudnya? Kalau tidak ada di seluruh tubuh, berarti dia di luar di udara bekerjanya. Gimana? Maksudnya Pak, yang kemarin saya baca itu kalau yang spesifik baru ada di segala aliran tubuh. Kalau yang non spesifik tidak ada di semua aliran dalam tubuh Pak, hanya ada di tempat tertentu. Non spesifik humoral itu di dalam tubuh loh, di aliran, maksud kamu mungkin aliran darah ya. Iya, nah Pak. Ini humoral itu di aliran darah itu. Makanya saya sampai tanyakan tadi, coba sebutkan yang berupa humoral. Berarti dia ada di aliran darah, di saran aliran darah. Maaf Pak, saya kurang tahu Pak kalau yang humoral. Ayo coba satu orang. Kalian baca apa enggak ya kemarin? Izin Pak. Ya silakan. Siapa? Pertahanan humoral ada komplement Pak. Ada komplement, ada interferon dan protein fase akut Pak. Ya, betul ya. Betul, cocok paru. Oke, sekarang istilah-istilah ya, coba saya tanyakan ke siapa tadi. Raka, coba Raka. Raka masuk, Raka. Ya Pak, ya. Hadir. Nah, imunodefisiensi itu apa? Yang kamu tahu? Imunodefisiensi itu sebentar Pak. Dia kelainan gitu, penyakit gitu Pak, kelainan pada sistem pertahanan tubuh di mana dia terjadinya kegagalan gitu Pak kepada sistem imunnya seperti itu. Jadi imunodefisiensi itu apa ya kemarin? Imunodefisiensi itu bedanya sama pokoknya imunodefisiensi itu penurunan fungsinya Pak. Maksudnya fungsi dari sistem imunnya itu kalau pokoknya itu Pak, penurunan fungsi dari sistem imun. Harus ini ya, oke ya. Jadi sudah dulu ya, karena kita juga nanti terikat waktu. Jadi ini ya, sengaja biasa kalau kuliah offline saya seperti ini karena memang harus direview adik-adik ya. Jadi kalian harus ini ya, apa yang saya sampaikan ya, apa yang kami sampaikan sebetulnya kalian yang akan merasakan nanti ya pada saat kedepannya apa yang dosen-dosen sampaikan itu. Kalau covernya saja kalian nggak kuasai, itu akan sangat susah. Ya. Jadi cover-cover ini harus kalian kembangkan lagi, cari lagi sumber-sumbernya. Apalagi imunologi ya, ada beberapa ilmu yang memang jadi pondasi. Bayangkan sebuah pondasi ya, kalau nggak ada pondasinya gimana? Kalian bangun dinding-dindingnya, ya itu bisa cepat roboh ya. Sudah bangun dinding, bangun atap, sudah dikasih aksesoris, ternyata nggak ada pondasi ya. Sekali ada angin kencang sedikit aja sudah roboh karena nggak punya pondasi. Nah, imunologi ini pondasinya, ya salah satu pondasinya. Kemudian mikrobiologi, farmakologi, nanti ada belajar tentang farmakologi, itu harus dikuasai semua. Karena apa? Nanti kalau ketemu pasien,
kalian sudah tahu, apalagi S1 itu ini ya, aspeknya lebih ke keilmuan. Jadi kalian bekerja, kalian tahu, oh orang ini mengalami inflamasi, sudah tahu, oh berarti ada migrasi dari leukosit ke sel tersebut ya, ke sel sasaran tersebut sehingga terjadi pembengkakan ya. Oh orang ini misalnya konsumsi apa gitu sampai di sekitar rongga mulutnya bintik-bintik misalnya habis makan udang, oh ternyata terjadi reaksi alergi di mana udang tersebut dianggap sebagai alergen ya, kemudian ditangkap sama imunoglobulin E, baru imunoglobulin E yang bersatu dengan sel mas melepaskan suatu histamin ya, sehingga terjadi kemerah-merahan misalnya di rongga mulut. Nah itu harus tahu ya, karena nanti pasien bertanya, ini kenapa ini dok, kenapa ini, masa nggak bisa jawab ya, jadi harus di ini lagi. Dan saya ingatkan hati-hati dengan distraksi ya, jadi smartphone pada saat ini memang memudahkan untuk mendapatkan informasi, bahkan kami dulu ya untuk dapatkan informasi saja harus berebut buku di perpustakaan ya, harus dalam tanda kutip ya bersaing dengan teman-teman, berkelahi dengan teman-teman kami untuk berebut satu buku, bahkan sampai tarik-tarik buku karena informasi itu hanya di buku itu saja, susah untuk mendapatkan informasi. Cari jurnal juga, koneksi internet masih susah pada saat itu ya, pada zaman kami kuliah. Ya, untuk dapatkan wifi pun kalau sudah banyak terkoneksi makin lambat banget ya. Untuk download satu artikel saja bisa sampai 1 jam. Nah sekarang kemudahan yang kalian dapatkan ini manfaatkan dengan baik. Dan hati-hati dengan distraksi ya. Buka smartphone tiba-tiba ngarahnya ke Instagram, ke WhatsApp ya, buat aturan untuk diri sendiri. Nantilah misalnya jam berapa saya buka WhatsApp, buka misalnya Instagram dan media sosial lainnya, atau YouTube dan lain sebagainya pada jam-jam tertentu ya, kalau cukup di jam tertentu itu. Jadi saya nggak lupakan semua dulu pelajaran ya, jadi saya fokus di media sosial saya untuk jam itu saja. Tapi kalau di luar itu fokus lagi ke keilmuan lagi, jangan sampai terdistraksi ya, teralihkan pikiran kalian ya. Jadi buka smartphone mau cari pengetahuan ke media sosial ya. Seperti itu saja di awal-awal ya. Baik, kita langsung masuk saja ya. Saya harap bisa dipahami ya, lebih fokus lagi. Ada yang nggak masuk kah hari ini? Masuk semua ya. Berapa kalian 36 ya? 35. Berapa mahasiswa Pak ini? Izin Pak, ada 37. Oh, 37. Kenapa kurang ini? Berarti kurang 2 ya? Ya Pak, kalau yang untuk Isma Yanti katanya laptopnya masih bermasalah Pak. Oh ya. Terus yang satunya? Sebentar ya Pak. Siapa satunya? Izin Pak, atas nama Hasna Pak. Itu kenapa itu? Kalau untuk Hasna belum ada izin ke saya Pak. Oh, oke. Sepertinya saya harus mulai ini ya, mengabsen dulu sebelum perkuliahan. Siapa namanya? Hasna siapa? Hasna Ayuana ini ada ini? Izin Pak, itu Husna Ayuana Pak. Oh, Hasna Hanifah. Hasna Hanifah. Suruh melapor ke saya nanti ya kalau sampai jam terakhir belum masuk. Baik Pak. Oke. Ya. Kalau enggak ya silakan enggak usah lulus saja kalau begitu. Baik, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Saya buka slide saya. Nah, kita kemarin sudah masuk ke sistem imun non-spesifik ya, komponen-komponennya. Kita sudah banyak bicara tentang komponen sistem imun non-spesifik apa saja ya. Jadi non-spesifik itu ada fisik, kemudian fisik itu ada misalnya bersin, batuk, silia ya. Jadi pertahanan di luar sebelum mikroorganisme tersebut bisa penetrasi ke dalam. Kemudian ada pertahanan larut. Larut itu ada, maksudnya larut bisa terlarut ya dalam suatu cairan ya. Jadi ada pertahanan biokimia, kemudian ada pertahanan
humoral ya. Biokimia itu ya misalnya seperti asam lambung, asam neuraminik ya, lisozim, musin yang banyak di rongga mulut ya, banyak di banyak di saliva ya. Itu pertahanan biokimia. Kemudian ada pertahanan humoral, ada tadi sudah disebutkan sama teman-teman kalian, ada interferon, ada komplement, ada protein fase akut misalnya C-reaktif protein ya. Kemudian ada yang bersifat seluler ya, artinya seluler ini dia berupa sel ya, atau bisa juga dia menyerang sel ya. Jadi pemaknaannya ini bisa dua ya, pemaknaannya bisa dia berupa sel ya, berupa sel pertahanan ini. Kemudian dia bisa menyerang ya sel-sel terinfeksi ya, sel-sel terinfeksi. Nah, ini contohnya misalnya sel-sel fagosit, ada sel MAS, kemudian sel NK. Sekarang kita masuk ke sistem imun spesifik. Nah, untuk sistem imun spesifik ini terbagi dua ya. Jadi ada sistem imun spesifik yang berupa humoral, sama juga humoral ini bisa berarti bahwa dia bekerja di aliran darah ya. Jadi mikroorganisme atau antigen atau patogen-patogen yang beredar di peredaran darah ya, masih beredar di peredaran darah, itu dia yang ngatasi ya, itu maksudnya humoral. Atau humoral ini bisa jadi berupa cairan-cairan ya, cairan-cairan humor ya. Tapi kalau maksudnya di sini kita pahami saja bahwa pertahanan humoral ini dia sel-sel juga ya, yang disebut sebagai limfosit B ya, atau sel B ya. Kemudian bekerjanya di aliran darah. Jadi ada mikroorganisme yang masuk, dia langsung tangkap. Nah, ketika mikroorganisme tersebut langsung berpenetrasi, ya berpenetrasi artinya bisa langsung menyusup masuk ke dalam sel, ya sudah berani masuk ke dalam sel, maka ketika sudah tingkatannya sel, maka ada yang disebut sebagai limfosit T atau sel T, ya itu yang bekerja untuk mengeliminasi mikroorganisme yang sudah berhasil menyusup masuk ke dalam sel. Ya. Nah, ini karakteristiknya, ya ada beberapa terkait dengan spesifitas, ya. Jadi beda antigen, baik itu epitop maksudnya ya, kalau dulu namanya determinan antigen, maka beda pula responnya, ya. Sama spesialisasi maksudnya di sini adalah mikroorganisme A lain juga perlakuannya, cara menghadapinya. Mikroorganisme B lain juga cara menghadapinya. Jadi beda-beda mikroorganisme, beda-beda antigen, maka dia spesifik ya, beda dengan non spesifik kemarin, mau antigen mau mikroorganisme A, B, C, D sama semua dihantam rata, misalnya dengan senjata M16 seperti yang sudah saya ilustrasikan kemarin. Kemudian kalau spesifik ini ya, jadi spesifik ini mikroorganisme A misalnya pakai senjata M16, kemudian mikroorganisme B misalnya pakai senjata ini ya, CAR, mikroorganisme C dia pakai RPG atau rudal ya, lain-lain ya. Jadi mereka sudah tahu bahwa mikroorganisme ini kelemahannya seperti ini. Yang makanya dikatakan karakteristiknya ini spesifik dan spesial ya. Spesifik dan spesial. Selanjutnya diversitas ya, maksudnya beragam ya, beragam karena dia bisa mengenal banyak ini ya, beda-beda antigen, maka keberagamannya juga banyak ya. Keberagamannya artinya sama limfositnya tapi sasarannya yang berbeda-beda ya, jadi beraneka ragam mereka ya, seperti itu maksudnya diversitas. Kemudian ciri khas lainnya, sistem imun spesifik ini memiliki sel memori ya, atau memiliki badan intelijen ya, badan datanya ya. Jadi ketika ada mikroorganisme yang sudah pernah masuk, karakteristiknya sama, maka memori ini sudah mengenal ya, dan mencatat dan mendata ya, kalau diilustrasikan. Jadi ketika masuk lagi kedua kalinya ya sudah, badan data ini sudah tahu, oh kelemahannya seperti ini, harus dihadapi dengan yang seperti ini ya. Jadi punya sel memori. Kemudian sistem imun spesifik ini dia bisa membatasi diri. Apa maksudnya membatasi diri ya? Jadi ketika dia sudah menghadapi mikroorganisme sudah selesai ya, maka dia akan berhenti ya. Bagaimana dihentikan? Nanti ada komponen imun lain yang mengeluarkan suatu sinyal-sinyal atau sitokin ya, bahasanya sitokin, yang menghalangi, menekan ya, supaya sistem imun ini tidak bekerja terus-menerus. Sistem imun ini tidak bekerja secara membabi buta ya, jadi ditahan ya. Jadi bisa membatasi diri. Kemudian bisa membedakan self dan non self. Artinya apa? Jadi
self dan non self ini, misalnya di tubuh kita ya, di tubuh kita sistem imun itu bisa membedakan bahwa oh ini punya kita sendiri, oh ini punyanya dari luar. Misalnya transplantasi, orang transplantasi itu kan memasukkan dari luar ke dalam. Nah itu bisa dideteksi sama sistem imun. Jadi kalau dia sudah bisa mendeteksi bahwa yang dari luar ini merupakan barang baru, itu bisa akan bereaksi dia. Tapi kalau yang punya sendiri ya di tubuh kita sendiri dia tidak akan bereaksi. Nah, salah satu faktornya kenapa bisa demikian karena limfosit ya. Karena limfosit itu misalnya dia ketika pematangan ya, ketika ada limfosit yang misalnya berpotensi untuk menyerang tubuh sendiri, dia akan tereliminasi, dia akan terhancurkan. Jadi nanti tersisa hanya limfosit yang bisa mengenal diri kita sendiri ya, dan bisa mengenal antigen dari luar. Cuma ya bahayanya kalau dia tidak bisa membedakan self dan non self atau bermasalah limfosit tersebut, ya sudah, itulah yang nanti jadi penyakit autoimun yang menyerang tubuh sendiri. Ya, jadi itu karakteristiknya. Itu secara normal ya, tapi ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia tidak normal kinerjanya, ya seperti itu. Nah selanjutnya diferensiasi sel limfosit ya. Jadi ada dua, limfosit itu ada dua ya, dan limfosit itu semuanya pasti akan bekerja di sistem imun spesifik ya. Jadi awal-awal ya pada saat dimatangkan limfosit B ini di bone marrow, sementara kalau limfosit T ini di timosit atau timus ya. Jadi dia masih naif ya, atau masih polos ya, naif ya, kalau kita dengar istilah naif ya, masih polos, kemudian belum tahu apa-apa, atau biasa disebut juga sel nul ya. Kalau kalian pernah dengar istilah sel nul, NULL, nol ya, nul artinya sel tersebut masih belum bisa bereaksi apa-apa ketika antigen masuk. Jadi sel nul ini, sel naif ini, sel yang masih polos ini ya, itu harus dirangsang gimana supaya jadi sel efektor ya, limfosit efektor ya, yang bisa memiliki efek terhadap mikroorganisme atau patogen atau antigen yang masuk ya. Jadi sel B maupun sel T ketika masih naif, dia akan berinteraksi dengan antigen ya, berinteraksi dengan antigen. Biasanya dikenalkan sama ini ya, APC ya. Kemarin kalian sudah dengar, sudah saya jelaskan tentang APC, beberapa sel yang termasuk APC misalnya sel dendritik, kemudian makrofag ya, kemudian apalagi namanya itu, sel-sel lainnya yang kira-kira sifatnya antigen presenting cell. Jadi mikroorganisme itu sudah dilumat, sudah dihancurkan, kemudian dikeluarkannya peristiwa fagositosis ya kemarin. Jadi ada yang sebagian dikeluarkan di permukaannya supaya untuk mengenalkan yang anak-anak yang masih polos ini ya, sehingga dia nanti berkembang menjadi sel-sel efektor ya. Nah, ini ketika berkembang, ini bukan hanya menjadi sel efektor saja. Misalnya di sel B ini, sel efektor itu ketika sel B sudah menjadi sel efektor, dia sudah bisa mengekspresikan antibodi ya, atau biasa juga disebut sel plasma ya. Jadi dia sudah melepaskan antibodi ketika ada mikroorganisme sejenis yang masuk ya. Kemudian dia juga bisa berdiferensiasi menjadi sel memori ya, sel pengingat yang mengingatkan bahwa ini loh pernah masuk ke tubuh kita, jadi cara mengatasinya seperti ini. Kemudian bisa juga mengalami apoptosis, yang mengalami kematian. Kenapa? Kalau dia tidak bisa berdiferensiasi, ya, tidak sudah dirangsang, tapi masih kembali menjadi sel naif yang tidak berfungsi apa-apa, maka dia secara otomatis akan mengalami apoptosis. Atau misalnya sel B ini sudah mau matang, ya, sudah mau berdiferensiasi tapi bermasalah ya, justru dia bisa berpotensi menyebabkan penyakit, berpotensi menyerang tubuh sendiri, maka dia akan diapoptosis. Tapi kalau gagal mengalami apoptosis ya ini yang bisa menjadi autoimun, penyakit autoimun. Nah, sama seperti sel T juga seperti itu ya. Jadi dia diperkenalkan sama sel dendritik, ya, makrofag dan lain sebagainya, atau APC ya, jadi mempresentasikan ini loh antigen ya yang membahayakan tubuh, kamu harus kenal ya, seperti ini mikroorganisme yang sudah masuk ke tubuh kita. Akhirnya dia sudah dididik dengan baik oleh sel dendritik atau sel-sel APC, kemudian dia berkembang ya, berdiferensiasi menjadi sel T efektor ya. Ada beberapa yang menjadi sel memori, dan sama seperti sel B ada juga yang mengalami apoptosis ya, seperti itu.
Ya, kalau kecepatan bilang ya, nanti saya akan ulang. Nah, itu sekilas dulu tentang sistem imun spesifik dan komponennya apa saja ya. Jadi hanya dua aja, limfosit B dan limfosit T. Ya. Nanti kita akan jelaskan mengenai fungsi-fungsinya seperti apa. Nah, pertahanan humoral ya, kita masuk dulu pertahanan humoral ya. Jadi dua tadi, pertahanan humoral dan selular. Humoral itu di aliran darah, kecil mikroorganisme berada di aliran darah, maka pertahanan ini yang akan muncul untuk mengatasi ya, untuk mengeliminasi. Nah, pertahanan humoral ini berupa limfosit B atau sel B ya. Jadi di limfosit B ini ada suatu substansi ya yang disebut sebagai globulin ya. Jadi globulin namanya ya. Jadi globulin itu merupakan molekul besar ya, protein besar, di mana globulin ini berefek untuk artinya globulin ini memiliki aktivitas ya pada imunitas tubuh, makanya dinamakan imunoglobulin ya. Sebetulnya globulin namanya, cuma karena dia berefek pada imunitas tubuh maka disebut sebagai imunoglobulin atau IG ya, singkat IG, bukan Instagram ya, jadi imunoglobulin. Nah, ini disintesis ya oleh sel B ya. Jadi sel B yang mengekspresikan, jadi yang melepaskan itu sel B. Ini ada dua ya. Ada yang di permukaan ya seperti ini, dia nempel di sel B ya, ada yang dilepaskan keluar ya, ada yang menempel di permukaan, ada yang dilepaskan keluar, itulah yang disebut sebagai antibodi ya. Mungkin ada yang masih bingung apa sih bedanya imunoglobulin sama antibodi, ataukah sama? Ya sebetulnya antibodi itu ya imunoglobulin juga, cuma antibodi ini dia dilepaskan ya, jadi dia nggak nempel ya. Nah, untuk yang nempel ini disebut imunoglobulin permukaan, ya, imunoglobulin permukaan. Ya. Nah, antibodi ini menuju cairan ekstraselular ya, kayak darah, kemudian kelenjar-kelenjar, kemudian misalnya di air mata, ya. Jadi itu sudah isinya antibodi. Jadi antibodi itu sudah tanpa sel limfosit. Ya. Nah, antibodi ini kalau kita lihat di sini ya, perhatikan baik-baik. Jadi ada beberapa bagian ya di antibodi ini. Ada bagian yang disebut antigen binding site ya. Ada bagian yang disebut fragment crystallization ya, ya. Jadi FAB ini fragment antigen binding, ini fungsinya untuk mengikat antigen ya, mengikat antigen ya. Jadi ada bagiannya ya. Bagiannya ini kalau kita lihat keterangannya ada bagian V dan C ya. Apa maksudnya V? V ini variabel ya. Variabel itu bisa berubah-ubah. Kenapa bisa berubah-ubah ya bagian V ini? Karena disesuaikan dengan antigen. Misalnya ya, saya ilustrasikan antigen tersebut bentuknya segitiga. Maka bentuk variabel ini akan juga membentuk segitiga ya. Dia akan membentuk segitiga. Kalau misalnya antigennya kotak, dia membentuk kotak juga di sini. Jadi setengah kotak di sini, setengah kotak di sini. Kalau lingkaran, ya dia akan membentuk setengah lingkaran di sini, setengah lingkaran di sini. Ya, jadi variabel domain ini maksudnya dia akan berubah-berubah sesuai dengan antigen yang dia tangkap, yang mau dia tangkap, ya seperti itu. Kemudian ada bagian yang disebut C, bagian konstan ini nggak berubah-berubah, begini terus, tetap terus bentuknya ya. Kalau di bentuk 3D itu seperti ini, jadi bentuk yang ini. Bentuk yang ada huruf C-nya ya, C ini. Nah, ini dia tidak akan berubah, konstan saja bentuknya. Nah, yang berubah ini V, variabelnya ini, yang bagian-bagian ini, antigen binding site ya. Kemudian ada bagian yang disebut sebagai FC atau crystallization kalau tidak salah ya. Jadi apa fungsinya? Jadi dia sebagai fungsi biologis. Ya, maksudnya apa? Ketika antigen sudah ditangkap ya, maka FC ini dia akan menyatu dengan komponen-komponen imun lain. Misalnya FC ini gabung sama sel NK ya. Sel NK dia kasih tahu ini sudah antigen saya dapat ya. Jadi dia sel NK akan menghancurkan ya. Kemudian FC ini misalnya menempel pada limfosit T misalnya, ini ada antigen saya dapat ya. Kemudian si limfosit T ini akan menghancurkan ya. Jadi ini sebetulnya fungsi biologis setelah antigen itu ditangkap ya. Jadi ini menunjukkan fungsi biologisnya ya. Mau diapakan nanti antigennya ya, seperti itu. Jadi
itu terkait dengan imunoglobulin atau antibodi ini imunoglobulin yang dilepaskan ke luar, jadi dia nggak nempel di permukaan. Sementara imunoglobulin yang nempel di permukaan ini disebut imunoglobulin permukaan. Ya. Jadi antibodi tadi ada dua bagian tersebut, kemudian ada rantai berat dan ada rantai ringan ya, lain. Ya. Oke, seperti itu. Kita masuk lagi fungsi-fungsi dari antibodi ya. Jadi ini fungsi antibodi yang sudah dilepas keluar oleh sel B atau limfosit B. Jadi ada yang pertama fungsi netralisasi ya. Apa maksudnya netralisasi? Ketika ada virus yang infeksius dari kata netralisasi ya, netralisasi menetralkan ya. Jadi dia jadi dia menghentikan ya, jadi toksin-toksin, kemudian ada senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut yang sekiranya bisa membahayakan tubuh, itu dinetralkan semua ya oleh antibodi. Ya. Itu fungsi pertama. Kemudian ada fungsi aglutinasi ya. Apa maksudnya aglutinasi? Aglutinasi ini penggumpalan ya. Dia menggumpalkan mikroorganisme ya. Dia bersatu sama satu sama lain ya. Jadi ada mikroorganisme segini dia gumpalkan ya. Jadi dia kentalkan, ya, seperti itu. Itu fungsi aglutinasi. Kemudian ada fungsi presipitasi. Ya. Fungsi presipitasi ini apa maksudnya? Presipitasi itu kalau kita bahasa Indonesia kan artinya memampatkan atau memadatkan. Ya. Biasanya antigen yang berupa zat padat yang bisa larut. Ya. Jadi antigen kalau sudah larut kan takutnya nanti nggak ditangkap sama komponen imun tubuh lain. Jadi sebelum dia larut ya, jadi sebelum masuk misalnya kayak obat ya, obat itu kalau sudah masuk ke tubuh bisa larut ya, kalau di lambung itu contohnya. Misalnya kalau ada antigen dari luar dalam bentuk padatan yang sekiranya masuk ke dalam tubuh kita, dia bisa larut, itu dipresipitasi ya. Jadi dipakkan ya, dipakkan. Nah, ini fungsi antibodi di situ. Jadi sebelum dia larut terpecah-pecah, itu dipadatkan, ya, jadi dimampatkan. Ya. Jadi kalau sudah dimampatkan antigen yang mudah larut tersebut, maka bisa dibaca sama sistem imun tubuh lain untuk menghancurkan misalnya makrofag. Ya. Seperti itu. Nah ini fungsi fungsi bagian yang ini ya, FAB-nya ya, antigen binding-nya. Ya, jadi fungsi antigen binding itu menetralkan, ya, kemudian aglutinasi atau menggumpalkan, mikroorganisme, kemudian presipitasi jika antigen tersebut berupa senyawa yang bisa soluble, artinya bisa larut, ya, bisa larut dalam cairan tubuh kita, baik itu di darah ataupun di cairan-cairan ekstraselular lainnya. Nah, kemudian khusus untuk bagian FAC ya, FAC ini tadi yang sudah saya bilang fungsi biologis ya. Nah, ini ada beberapa aktivitasnya ya. Yang pertama fiksasi komplement. Apa maksudnya fiksasi komplement? Jadi antibodi ini dikenali ya, dilekatkan sama komplement, di mana ketika sudah melekat dengan komplement, kalian sudah tahu kan kinerja komplement itu ada 3. Yang pertama bisa langsung dilisiskan ya, seperti di gambar ini misalnya, dia bisa langsung dilisiskan, atau ya bisa diopsoninkan dulu ya, diopsoninkan supaya dikenal sama makrofag ya, seperti itu. Itu maksudnya fiksasi komplement. Fiksasi komplement artinya bakteri atau mikroorganisme sudah ditangkap sama antibodi, kemudian dilapisi lagi dengan komplement. Komplement ini kemudian bisa dikenal sama makrofag untuk dimakannya atau di fagositosis ya. Jadi bisa di opsonisasi ya, atau bisa juga pilihannya sudah diaktifkan komplement, dia bisa langsung dihancurkan ya, seperti itu. Kemudian opsonisasi ya, fungsi opsonisasi bisa langsung antibodi ini ketika sudah mendapatkan antigen atau mikroorganisme, maka reseptor dari makrofag bisa mengenali antibodi ya. Artinya kalau sudah dikenali reseptor antibodi ini bisa langsung dimakan bareng, seperti yang saya ilustrasikan kemarin di ini ya, film Dragon Ball itu. Jadi Son Goku mengikat kakaknya si Raditz, kemudian dihancurkan sama Piccolo ya. Jadi si Son Goku itu dia sebagai antibodi ya. Nah, bagian
FC-nya ini fragment crystallization atau fragment fungsi biologisnya itu dikenali sama reseptor dari makrofag, sehingga kalau sudah dikenali maka akan dilumat bareng, ya, dilumat semua, ya. Jadi seperti itu fungsi yang bagian ini tadi, FC ini ya, bagian di bawah ini. Kemudian yang terakhir, dia bisa mengaktifkan sel NK juga, atau natural killer, ya. Jadi kalau misalnya suatu mikroorganisme ya baru mau penetrasi, ya, dia masih nempel di sel, masih di kisaran sel, ya, di sekitar sel tubuh kita lah. Dia belum berpenetrasi, artinya kalau belum berpenetrasi, limfositnya belum bekerja, jadi masih limfosit B. Nah, ini dia baru mau berpenetrasi misalnya virus untuk bereplikasi di dalam sel tubuh kita, ya, sehingga nanti dia bereplikasi jadi lebih banyak. Nah, ketika sudah baru menempel di sini, ya, baru mendarat di sel tubuh kita, antibodi sudah kenal, ya. Ketika antibodi sudah kenal, nah ini dia bisa mengaktifkan sel NK di sekitarnya, ya. Kalau sel NK sudah sudah menempel dengan bagian FC ini, ya, fragmen FC ini, maka dia bisa melepaskan perforin atau sitolisin yang kemarin sudah saya sampaikan. Kalau sudah melepaskan perforin atau sitolisin, maka sel-sel yang terinfeksi ini dia akan langsung dihancurkan, ya. Jadi seperti itu. Jadi dia belum sampai menyusup, ya, ke dalam. Jadi dia masih di permukaan. Nah, ini di permukaan kebetulan, ya, antibodi lewat di situ, berada di situ, dia sudah nangkap. Nah, ketika sudah nangkap virus-virus yang sudah mau masuk ini, ada mungkin yang sudah beberapa masuk, ya, kemudian dikenali bagian FC ini sama sel NK, maka sel NK akan terotomatis akan melepaskan suatu zat yang disebut sitolisin atau perforin, di mana dia akan mengadakan perforasi atau lubang-lubang di sel kita yang